Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, dan kita kajiannya pada hari ini adalah mengenai dosanya telinga, yaitu tutup telingamu, tenanglah hidupmu, gitu ya. Nah, sebelum kita awali, marilah kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita minta keberkahan dari ilmu kita minta kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga saja sebagaimana mudah bagi teman-teman untuk mendengarkannya, dimudahkan pula untuk dapat mengamalkannya. Sebagaimana mudah-mudahan Allah mudahkan bagi saya untuk menyampaikannya, Allah mudahkan pula bagi saya untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita semuanya dihadirkan pada hari ini untuk mendengarkan kajian ini, semoga saja di hari akhirat nanti kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, dan juga perasa, yaitu hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua dari perkara-perkara tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau pergunakan untuk apa saja waktu hidupmu di dunia? Mata, telinga, hati, lisan, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita akan datang waktunya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mulai dari sejak sekarang lebih menjaga terhadap anggota tubuh kita, mau mulainya dari kapan? Kayaknya udah harus periksa-periksa, karena saudaraku sekalian, umur yang tersisa belum tentu lebih panjang dari umur kita yang sudah kita jalani. Kalau masih mau bandel-bandel terus-terusan, kapan mau baiknya? Kalau nggak bersegera untuk memperbaiki diri, saya nggak yakin kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya di esok hari. Ibarat orang nyasar nih, kita nih udah harus cepet-cepetan putar balik. Kalau diterus-terusin takutnya jadi kelamaan, akhirnya jadi kejauhan, nggak keburu buat berada di tempat yang semestinya, gitu ya. Nanti udah waktunya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala masih ngelibet di situ aja, masih sesat aja, masih salah aja, masih bandel aja, masih durhaka aja. Ya Allah, ya Allah. Nanti kalau pas hari anggota tubuh kita dimintai pertanggungjawaban sama Allah, mau jawab apa kita nanti? Maka emang udah harus dipikir-pikirkan. Udah dosa mata kita udah harus hindari benar-benar. Udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang dosa telinga juga. Saudaraku sekalian, kita harus menjaga telinga kita. Kenapa? Yang pertama, karena telinga adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Hadiah dari Allah. Kita nggak ikut-ikutan bikin gendang telinga. Kita nggak ikut-ikutan bikin daun telinga. Ya, kalau daun pintu sih masih ada yang bikin. Tapi kalau daun telinga ada nggak? Nggak ada nih. Nggak ikut-ikutan bikin kita. Semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, keajaiban semesta Allah Subhanahu wa taala berikan di telinga kita. Teman-teman sekalian, kecil aja bendanya. Bagian mendengarnya tuh yang di dalam tuh kecil aja. Akan tetapi sebegitu kecilnya
menangkap semua jenis suara dan kemudian memprosesnya, mengirimkannya ke dalam akal kita, sehingga begitu kita dengar kita faham, gitu ya. Kita dengar kita tahu, oh ini suaranya orang nangis, berarti dia lagi sedih. Oh ini suaranya orang nangis, tapi kelihatannya nangisnya nangis terharu. Oh ini suaranya orang nangis, tapi kelihatannya nangisnya bukan terharu, bukan sedih, nangis kesel. Sama-sama nangisnya, tapi subhanallah telinga kita sebegitu pekanya langsung mengirimkan kepada otak kita, sehingga kita tahu jenis tangisan pun rupanya berbeda-beda. Tawa juga begitu. Kita kedengeran suara tawa nih, teman-teman sedikit sekalian. Kita kedengeran suara ketawa, ada yang ketawa seneng, ada yang ketawa mengejek, gitu kan ya? Ada lagi yang ketawa apa? Ketawa sedih, ada nggak? Subhanallah. Bahkan ketawa sekalipun, begitu ya, itu tuh bisa beda-beda. Ketawanya bayi bisa menyenangkan kita dengar di siang hari, tapi bisa jadi sesuatu hal yang menakutkan kalau kita dengar di malam hari, terutama kalau di rumah tersebut nggak ada bayi. Horor ya. Jadi teman-teman sedikit sekalian, luar biasa sekali telinga kita ini dalam masalah mendengarkan suara-suara. Kita bisa bilang, wah ini suaranya enak bener nih. Ah ini suaranya bikin pusing. Ah ini suaranya empuk. Suaranya garing. Suaranya serak-serak becek. Suaranya serak-serak basah. Suaranya wah luar biasa gitu. Bahkan hanya dari suara aja itu kita bisa tahu rasa hati kita ketika mendengar suara tersebut, gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh kalau lagi bahas telinga gitu, dikasih macam-macam jenis suara buat kita dengar. Teman-teman sedikit sekalian, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya mesti kita pakai sesuai dengan maunya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan dengan telinga kita mendengar apa, mesti kita pakai. Kayak yang kemarin kita contohkan, kalau ada orang tua kita ngasih kita sendal, suami kita ngasih kita sepatu, ceritanya hadiah dari dia. Ini tahun baruan nih, saya kepengen ngasih kamu hadiah. Kita buka sepatu. Bagus bang, sepatunya sini bang, saya pukul bang, abang. Kita buka sepatu kita, pak, pada suami kita. Gimana tuh? Itu sejelek-jeleknya kedurhakaan, gitu kan ya? Nyakitin, dipukul, lebih nyakitin lagi kalau dipukulnya pakai benda yang kita hadiahkan darinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah ini kita kalau kemudian pakai telinga dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita pakai buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan nggak pantas bener. Telinganya dari Allah, dipakainya buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, lah dari saya kok dipakainya buat bermaksiat dan berdurhaka kepada saya, kata Allah. Ini kalau saya ambil lagi gimana telinganya? Mendadak tuli. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu sekalian, padahal yang namanya telinga nih ya, kebaikan-kebaikan banyak kan kita dapat dari telinga. Kita hadir majelis kayak gini, saya sering sekali sampaikan kepada panitia, pokoknya makanan kurang gak apa-apa, tempat sempit-sempitan gak apa-apa, yang penting suara harus sampai. Kenapa? Sebab kebaikannya itu didapat dari telinga, kayak gitu ya. Kalau misalnya orang hadir sambil lapar nggak dapat makanan, masih bisa dengar, walaupun kurang konsentrasi, tapi masih tetap bisa dengar gitu. Akan tetapi kalau udah suara mic-nya nggak nyampe, itu udah masalah. Langsung jadi gelisah, lapar berasa, kan gitu ya. Panas berasa, kepengen ngobrol berasa. Langsung jadi iseng gitu, langsung tanya-tanya karena nggak kedengeran.
Nah itu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, nih telinga nih, sumber segala kebaikan sebenarnya. Kita bisa pakai alat ini untuk mendengarkan segala kebaikan. Makanya mesti kita pakai sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kita jaga telinga kita sebab ianya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Kita harus pakai sesuai dengan sang pemberi amanat. Kita harus pakai sesuai dengan sang pemberi hadiah berupa telinga ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa kita bisa jaga telinga kita? Karena saudaraku sekalian, telinga itu pintu terbuka menuju hati. Yang di dalam hati kita nih terpengaruh sama apa yang kita lihat dan juga apa yang kita dengar. Pintunya hati ini cuma dua doang, mata sama telinga. Kemarin kita udah bahas betapa sangat berpengaruhnya apa yang dilihat kepada apa yang ada dalam hati. Maka demikian pula dengan telinga kita juga begitu. Jadi sekalian, apa yang kita dengar bakalan ngaruh kepada hati kita. Bakalan ngaruh kepada hati kita. Makanya pandai-pandailah mendengar yang baik-baik. Dan pandai-pandailah pula menyaring untuk apa yang disisakan di hati dan apa yang harus dibuang keluar dari hati kita. Kan begitu ya? Mau saudaraku sekalian, dengar yang gak enak jangan disimpan di hati. Dengar kata-kata yang kotor-kotor jangan disimpan di hati. Dengar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan jangan disimpan di hati. Kenapa? Karena hati adalah hal terindah yang Allah karuniakan dalam diri kita. Ngapain gitu simpen yang jelek-jelek di dalamnya? Nah, ini pintu pembuka masuknya sesuatu ke dalam hati adalah telinga. Makanya mesti pinter-pinter jagain telinga. Jagain, jangan mau denger yang gak enak. Kalau kemudian kedengeran, mesti pinter-pinter mana yang dikeluarkan, mana yang dimasukkan ke dalam hati. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada seorang perempuan solehah, jadi istri baiknya luar biasa, Masya Allah. Dia ditanya sama orang, dia bilang, duh gimana sih caranya? Dalam sebuah wawancara dia diwawancarain. Dia bilang, gimana modelnya sih bisa jadi istri sampai kayak baik solehah gitu? Suaminya gak pernah marah? Pernah. Dia bilang, terus kalau suamimu marah gimana? Saya dengerin aja. Saya dengerin, saya masukin, tapi saya liatin yang bagus-bagusnya saya masukin dalam hati, yang gak bagus-bagusnya saya lewatkan aja. Jadi kalau dia lagi ngatain saya yang gak enak ya saya lewatin aja, pas. Iya ya, next gitu. Kalau yang bagus-bagus baru saya ingat-ingat. Pembelajaran saya ingat-ingat. Sampai dia selesai marah. Udah bisa selesai marah, biasanya dia masuk kamar. Habis dia masuk kamar, berapa menit kemudian saya pergi ke dapur. Saya bikinin dia makanan-makanan yang dia suka. Goreng tempe, goreng pisang, kasih keju, jadi lapar. Bikinin teh manis. Dia bilang habis gitu baru saya samperin suami saya taruhin makanannya. Enak nih bang, makan bang. Ayo bang minum. Dia pun kemudian mau makan, minum. Habis itu dia bilang, maafin saya ya, tadi saya lagi marah sama kamu. Oh nggak apa-apa bang, saya maafin. Saya tuh tadi tuh kebawaan kesel sih. Sebenarnya kamu tuh kan nggak gitu juga. Terus dia ngomong, ya saya sebenarnya beruntung sih punya istri kamu. Dia ngomong gitu, bujuk-bujukin istrinya. Terus yang wawancara itu nanya, kamu percaya? Ya percayalah. Suami kamu waktu bujukin kamu ngomong gini gitu, kamu percaya? Percaya. Kenapa gitu? Dia lagi ngomong gak enak aja saya percaya? Masa pas dia lagi ngomong enak saya gak percaya? Rugi saya. Bener banget. Kita kan seringnya gak kayak gitu. Kalau dia ngomong yang enak-enak itu suka lupa. Tapi giliran dia ngomong yang gak enak, seumur hidup kita gak bakal lupain. Sampai katanya orang laki-laki, ya Allah,
Guru ahli sejarah tuh emang mestinya perempuan. Gak bakalan lupa ucapan suaminya sampai bertahun-tahun. Pantes jadi guru sejarah, katanya gitu. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Jadi gitu tuh. Hati itu akan memuat apa yang didengar sama telinga. Karenanya mesti pinter-pinter jagain telinga. Mesti milih-milih mana yang mesti kita dengerin, mana yang kita nggak dengerin. Kalau kemudian terdengar akan beda. Kalau terdengar mesti pinter-pinter jadi satpam untuk menilai mana yang boleh dimasukin, mana yang enggak. Kalau ada perampok mau nyuri rumah, masa kita masukin? Kalau ada orang mau ngebakar rumah, masa kita masukin? Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, kalau ada orang mau ngebom rumah, masa kita masukin? Kalau ada orang mau berbuat kerusakan di dalam rumah, masa kita masukin? Maka demikian pula dengan kata-kata yang terdengar. Jadilah satpam untuk hatimu, untuk kamu tahu mana yang perlu kamu simpan di dalam hati dan mana yang harus kamu keluarkan. Yang bakal ngerusak hati ngapain dimasukin? Yang bakal ngotorin hati ngapain dimasukin? Yang bakal bikin hati patah, apalagi dibom, hancur hatinya, ngapain dimasukin ke dalam hati? Teman-teman sedikit sekalian, selebihnya masukkan segala kebaikan-kebaikan dalam hatimu. Masukkan segala sifat-sifat baik dalam hatimu. Yang kiranya kalau Allah lihat, malaikat lihat hati kita, ya Allah, iman ada, takwa ada, khauf ada, roja ada, sabar ada, syukur ada, tawadu ada, ikhlas ada. Kan senang bener. Pas dikorek-korek, diliatin hasud ada apa enggak? Enggak ada. Pas dilihat ada iri apa enggak? Enggak ada. Pas dilihat ada ujub apa enggak? Enggak ada juga. Sombong ada enggak? Enggak ada juga. Masya Allah. Allah ketika melihat hati kita begitu bersihnya, Allah kemudian berkenan untuk ada di dalamnya, sehingga para kekasih-kekasih Allah SWT adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat Allah Subhanahu, ditaruhin rahmatnya, ditaruhin karunia-Nya. Sehingga katanya Rumi, Jalaluddin Rumi, beliau mengatakan, jangan kau kira masjid-masjid adalah bangunan-bangunan yang kau lihat di kampungmu itu, yang di atasnya terdapat bulan sabit dengan bintang. Bukan, dia bilang, masjid yang sesungguhnya adalah hati para kekasih-kekasihnya. Di sanalah Allah berada. Hatinya para kekasih-kekasih Allah, di sanalah Allah berada. Makanya kenapa kita perlu minta doa sama orang-orang soleh? Karena ada Allah dalam hati mereka yang siap mendengar dan mengijabah segenap doa-doa mereka. Gitu. Teman-teman sekalian, hati yang paling penting, makanya mesti jagain. Gimana cara jagainnya? Jaga mata, jaga telinga. Kemudian pinter-pinter nyaring yang mana yang harus dimasukkan dan mana yang harus jauh-jauh kita buang dari dalam hati kita. Insya Allah. Kemudian yang terakhir, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Teman-teman sekalian, akan dimintai pertanggungjawaban. Segenap doa-doa, dosa-dosanya bakal ditanyain. Kenapa kamu hari itu mendengarkan ini? Kenapa kamu hari itu mendengarkan itu? Kenapa kamu ketika terdengar azan kamu gak dengerin? Kenapa kamu malahan sibuk mendengarkan keburukan? Itu semuanya akan ditanya sama Allah SWT. Daripada ruwet ntar di saat pertanyaan, mendingan dari sekarang deh kita jagain. Insya Allah. Teman-teman sekalian, pertanggungjawabannya ruwet. Makanya kenapa gitu ya, para kekasih-kasih Allah SWT, mereka lebih suka menutup telinganya jauh-jauh, menutup telinganya rapat-rapat dari segala keburukan-keburukan itu yang akan membuat orang jadi lebih mudah terjaga. Makanya kenapa perempuan-perempuan itu sama Allah SWT disuruh, katanya Allah SWT, waqarna fi buyutikunna, diam dirilah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Soalnya kenapa? Kalau pergi arisan kedengaran macam-macam, kan gitu ya. Kalau kita pergi reunian, ya Allah, mana mata ketemu mantan.
Telinga kemudian dengar kabar kalau dia sekarang sudah menduda. Waduh, bahaya ini. Jadi susah jagain diri, jadi susah jagain hati. Kalau kita biarkan mata melihat yang dia suka, telinga mendengar apa yang dia mau. Teman-teman saudaraku sekalian, karena emang paling penting udah deh, jaga-jaga, jangan dengar yang nggak perlu didengar. Jangan dengar yang nggak perlu didengar. Jangan lihat yang nggak perlu dilihat. Jangan cari tahu yang nggak perlu kita tahu. Kayaknya kabar semuanya harus didengar, harus update. Iya, itu update apa kepo? Alasannya pakai bawa hadis. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang nggak tahu keadaan kondisinya umat Islam, dia tidak termasuk di antara mereka. Ini pakai hadis buat kepentingan yang nggak benar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, keadaan orang di sekeliling kamu harus tahu. Tetangga sebelah nih anak yatim udah makan apa belum, itu yang harus kamu perhatikan, bukan yang kamu pikirkan. Keadaan dunia semuanya harus kamu tahu. Katanya Habib Umar bin Habib, ya Allah, orang-orang zaman sekarang sibuknya sama urusan dunia, merasa rugi, merasa bodoh, merasa nggak ngerti kalau sampai nggak tahu urusan politik di negerinya atau di negeri-negeri orang. Tapi urusan Tuhannya manusia nggak ada yang suka pada peduli. Urusan apa pesan-pesan Allah kepadamu nggak cari tahu. Urusan agama nyuruh kita buat apa nggak peduli. Ya Allah, sedihnya. Setiap berapa menit sekali buka kabar. Sekarang kan di tangan. Buka Twitter, buka Facebook, buka TV, buka berita, kan begitu ya? Update semuanya. Tapi Quran sampai pada berdebu, nggak pernah dibaca. Kalaupun dibaca, sama sekali nggak punya rasa penasaran terhadap apa isinya. Ini kan sedih nih, sedih bener ya. Ya Allah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah jaga seluruh anggota tubuh kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanggungjawabannya bukan ringan di mata Allah. Karenanya mesti kita jaga benar-benar telinga kita agar mendengar sesuatu yang baik, insya yang di dalam hati terpengaruh sama apa yang didengar. Makanya Bu, pernah ada satu cerita, ada orang di kampung bikin lomba naik apa tuh namanya, panjat pinang. Kabarnya sekarang haram hukumnya ya. MUI mengeluarkan fatwa hukumnya haram panjat pinang. Karena katanya MUI yang benar bukan dipanjat baru dipinang, tapi dipinang baru dipanjat. Oke lah. Receh ya saya ya. Teman-teman saya ikut sekalian, saya udah serius-serius katanya. Dikirain beneran gitu ya. Teman-teman saya ikut sekalian, di satu tempat ada orang bikin acara panjat pinang. Wah, tinggi bener dibikinnya, 50 meter. Sampai tinggi lah pokoknya gitu kan. Teman-teman sih sekalian, oh nggak ada yang berhasil. Padahal di atas tuh dikasih hadiah pergi umroh. Misal, semuanya nih pada nggak berhasil. Saudaraku sekalian, di saat mereka lagi udah pada mau nyampe nih, udah kurang berapa ini lagi, ada orang yang di bawahnya tuh ngomongnya kayak begini, nggak bakalan sampai gitu. Dikomporin. Kayak nggak bakalan berhasil gitu. Akhirnya nggak ada yang berhasil. Ada seseorang yang kemudian ketika dibilang kamu bakalan sampai, dia naik terus aja sampai nyampe ke ujung, dia yang dapat hadiah. Wah, girang dia. Begitu turun, orang-orang heran gitu. Kenapa kok kamu tuh padahal udah digitu-gituin sama orang-orang tapi tetap aja gitu. Oh, emang orang-orang lagi gituin saya ya? Saya kan budak. Dia bilang, saya kirain orang lagi sorak-sorakin saya lagi ngasih semangat. Ternyata tuh lagi. Ya Allah, ya Allah.
Jadi kadang-kadang perlu kayak gitu ya. Perlu kita sumpel telinga kita tuh biar nggak kedengeran apa-apa yang bikin hati akhirnya jadi keruh, jadi terpengaruh, jadi nggak semangat buat ngapa-ngapain. Nah, mudah-mudahan dah Allah SWT jaga anggota tubuh kita, insyaallah. Amin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu kenapa kita harus jaga hati. Nah, sekarang nih jaga telinga. Sekarang kita mau bahas apa aja sih dosanya telinga. Coba kepikir, dosanya telinga apa aja? Yang pertama, dosanya telinga mendengarkan gosip. Dengerin gosip. Innal mustami'a hadal mughtabin, katanya Nabi Muhammad alaihissalam. Sesungguhnya orang yang mendengarkan, yarhamukillah, mendengarkan gosip, mendengarkan ghibah, mendengarkan aib-aib orang yang disampaikan, ahadul mughtabin, salah satu dari dua orang yang berghibah. Salah satu dari dua orang yang berghibah. Karena orang tuh nggak bisa ghibahin orang sendirian. Nggak bisa depan kaca gitu. Gue sebel banget sama laki gue. Itu namanya bukan ghibah, teman-teman saya sekalian. Namanya nggak jelas itu apa ya. Namanya stres kayaknya ya. Jadi saudara sekalian, yang namanya ghibah itu harus ada pendengar selain daripada yang berbicara. Nah ini maka yang mendengarkan itu juga sama dengan orang yang berghibah tadi ini, membicarakan aib orang tadi ini, gitu. Makanya hati-hati gitu kan. Saya nggak ikut-ikutan kok ngomongin orang, ya, tapi kamu dengerin. Mendengarkan berbeda dengan terdengar. Nah kalau terdengar nih, kita lagi lewat kedengeran. Itu mesti kayak gimana? Kalau kayak begitu modelnya, faida marru billahwi marru kirama. Kata Allah SWT, kamu kalau mendengar lewat, kemudian kamu mendengarkan ada orang-orang yang sedang melakukan perkara yang lagu, perkara yang gak perlu, perkara yang gak ada pentingnya, perkara yang sama sekali tidak mendekatkanmu kepada Allah, tidak memberi apa-apa kepentingan dari urusan dunia ataupun urusan akhirat, marru kirama, lewatlah dalam keadaan mulia. Nggak usah ikut-ikutan cari tahu apaan-apaan. Ulang boleh gak ulang? Gitu ya. Ya Allah, nggak usah. Emang tuh nambahin. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati teman-teman saya sekalian. Itu bisa ikutan ahadul mughtabin, salah satu dari dua orang yang berghibah. Dan ghibah tuh urusannya bukan perkara yang kecil. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, gitu ya, fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sama katanya Allah, orang berghibah itu kayak orang yang makan bangkai daging saudaranya sendiri. Ngeri amat. Maka teman-teman saya sekalian, kalau ngeliatin ada orang lagi pada ngomongin orang, itu sama aja kayak kita lagi ngeliatin orang yang lagi makan bangkai saudaranya. Mau ikutan apa nggak kira-kira? Nggak deh, gitu kan? Kayak gitu aja. Ya tapi jangan menunjukkan rasa jijik gimana gitu. Kalian lagi pada ngomongin orang ya? Gimana? Udah kenyang? Udah kenyang? Sadis ya. Ya Allah, sini dong duduk barengan sama kita. Sorry ya. Itu namanya nggak kiroma itu ya, nggak dalam keadaan mulia. Tapi dalam keadaan mulia itu yang iya nih masih ada keperluan yang lain, maaf ya, gitu. Jalan aja gitu. Kamar mandi mana? Gitu kan? Atau apalah segala macam cara untuk membuat kita menghindar dari keadaan yang seperti itu. Gitu, teman-teman sekalian. Hati-hati sama ghibah. Jangan sampai kita masuk, alhamdulillah nggak dengerin ghibah, alhamdulillah nggak ghibah, tapi kemudian kita menjadi orang yang mendengarkan ghibah, sehingga kita pun termasuk di antara dosanya orang yang berghibah tersebut. Gitu, mendengarkan gosip. Mendengarkan gosip di TV gimana Ustaz? Sama aja. Sama aja. Makanya ibu-ibu nih, terutamanya yang tidak berkegiatan gitu ya, maksudnya nggak kerja, nggak apa gitu kan, di rumah gitu. Ibu-ibu serius sekalian, saya sarankan jangan suka pada ngedengerin infotainment. Emang semua infotainment ghibah? Nggak semua, tapi banyak yang ghibah. Kalau beritanya itu berita-berita yang baik sih nggak masuk ghibah ya.
si ini kawin sama si ini, nah itu nggak ghibah. Akan tetapi kalau beritanya perceraian, si istri ngejelekin suaminya, suami ngejelekin istrinya, abis-abisan, waduh, belum lagi pertengkaran antara artis ini sama artis itu, gitu ya, belum lagi kita ngata-ngatain dia, begini begitu segala macam, aduh, itu termasuknya ghibah, mana susah lagi minta maafnya. Kalau berita-berita yang kayak pejabat korupsi gitu-gitu kita dengerin ghibah apa enggak? Sebenarnya sih ghibah bukan ya teman-teman. Sebab la ghibata li fasikin, tidak termasuk ghibah terhadap orang fasik yang sudah kefasikannya jelas. Kalau udah terbukti dia memang korupsi, kemudian kita liatin sekedar pembelajaran, sekedar tahu, silakan aja. Kan begitu ya? Akan tetapi kalau sudah menjurus kepada hal-hal yang berbau ghibah, dah udah deh saudariku sekalian, aib orang ada, tapi kita kan juga belum tentu nggak punya aib. Malahan bukan kayak begitu, aib kita nggak kalah banyaknya. Yang disebutin orang dari kita, yang disebutin orang lain tentang orang lain, itu aibnya tidaklah lebih sedikit daripada aib yang kita punya. Makanya daripada kayak begitu, mendingan lana a'maluna walakum rahimallahum ra'an, kata Nabi Muhammad, didoain. Saudaraku sekalian, nih ya, bayangin kalau Nabi Muhammad masih hidup sekarang, pengen ketemu apa enggak? Banget ya. Kalau ketemu mau ngapain? Saya tahu kalau ketemu mau ngapain? Minta doa. Bener apa enggak? Kalau ketemu kita mau minta doa sama Nabi atau ngajak selfie. Aduh, ini ya orang-orang zaman sekarang nih, ketemu sama siapapun ngajak selfie. Saya bisa ngebayangin, untung Nabi Muhammad udah nggak ada nih. Nabi Muhammad ada nih, ya Allah. Rasul sebentar, cek. Nggak asik banget kita caranya memperlakukan ulama-ulama kita ya. La ilaha illallah. Teman-teman sekalian, kalau Nabi Muhammad ada, pastilah kita akan minta doa sama beliau. Nah ini, saya kalau pelajarin, waktu hidupnya Nabi itu ada orang-orang yang masa hidupnya Nabi udah didoain Nabi. Salah satunya, rahimallahum ra'an a'ana ala ibnihi libirrih. Kata Nabi Muhammad, semoga Allah kasih rahmat terhadap orang tua yang memudahkan anaknya berbakti padanya. Nggak suka ngasih perintah-perintah yang berat-berat, anaknya jadi gampang bakti, itu udah didoain rahmat Nabi Muhammad alaihissalam. Salah satunya lagi didoain rahmat yang berkaitan dengan kajian kita hari ini. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, rahimallahum ra'an ishtaghala bi'uyubi nafsih an uyubi ghairi. Semoga Allah kasih rahmat. Ini disayangin bener sama Nabi. Ya Allah, rahmatilah ya Allah. Umat saya yang modelnya kayak begini nih. Yang kayak gimana Rasulullah? Ishtaghala bi'uyubi nafsih an uyubi ghairi. Sibuk memperbaiki aib dirinya sendiri sampai enggak tahu aib-aibnya orang lain. Dia enggak cukup mendengarkan, dia enggak cukup cari tahu tentang aib-aibnya orang lain karena merasa aib dirinya masih begitu banyak. Karena aib dirinya lah yang paling penting untuk dia dengarkan, untuk dia cari tahu, dan dia berusaha untuk memperbaikinya. Maka saudaraku sekalian saya muliakan, hati-hati sama ghibah, hati-hati sama mendengarkan orang berghibah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin.